Halo, selamat datang kembali di channel kami Smartly Bull and Bear, channel yang khusus membahas isu-isu yang lagi viral saat ini. Video kali ini saya selalu pasti ditemani sama Peron. Peron, sehat? Sehat, alhamdulillah Pak. Oke, kita bahas ini Pak, tadi malam debat capres ketiga ya? Betul. Nonton Pak ya? Pastinya. Nah, kita coba bahas itu sedikit Pak. Review sedikit nih Pak. Ya. Seru nih yang ketiga ini. Seru banget ya. Jadi semalam itu tentang kayak sih pertahanan Indonesia ya Pak. Betul. Tentang pertahanan Indonesia. Geopolitik, Geopolitik. Nah, kebetulan kemarin juga ada di ini Pak, diserang juga ya Pak Prabowo itu tentang alutsista bekas nih Pak. Nah, katanya sih dari zaman Soekarno juga itu udah bekas. Betul. Jadi menurut beliau sih ini nggak masalah nih alutsista bekas. Gimana Pak? Betul. Menurut Bapak? Ya, oke. Sebelum kita bahas perihal itu, mungkin pertama kali jelas ya. Paslon nomor 1 Pak Anies langsung menyerang ya. Jadi pertahanan yang terkuat itu adalah menyerang ya dalam football ya. Dalam Belanda daripada ya. serang mending nyerang dulu. Nyerang dulu ya. Langsung shock itu. Sepertinya langsung buyar sedikit ya. Bisa kelihatan sih ya, benar-benar. Tapi mungkin ya pandangan kita sebagai orang netral mungkin ya itu mungkin cara mereka sih ya. Cuman dari overall kemarin memang satu sisi mungkin kalau pandangan saya ya ke paslon nomor 1 Pak Anies mungkin over lah ya. Over baru mulai sudah langsung apa segala macam ya. Dan memang di sisi yang nomor 2 ini sebenarnya kalau saya lihat adalah tim Pak di belakang mereka. Yang memang tidak mempersiapkan. Kalau saya lihat ya, harusnya punya strategi. Mereka udah pasti nembak itu, pasti nembak. Dan mereka harus tahu itu. Dan mungkin very confidence mungkin ya. Dan akhirnya memang mungkin nggak diduga juga Pak. Iya, di awal-awal ya, jadi belum panas ya. Iya. Nah, satu sisi yang nomor paslon nomor 3 Pak Ganjar memang mendapatkan dari konflik mereka dan keuntungan lah ya. Makanya itu urutannya nggak 1, 2, 3 Pak. Betul. Antara nomor 1 dan 2 tuh berseberangan. Nah, gitu. Biasa kan nomor 1, 2, 3 kan. Nah, sekarang ditengahi oleh Pak Ganjar gitu ya. Jadi oke. Alutsista yang second ini memang ya sempat kemarin kan di cancel kan. Alasan memang fiskal Mirage ya. Itu ya, pembelian memang saya pikir sih betul juga ya. Nggak ada salahnya juga sebenarnya karena memang kita 2 tahun itu ada COVID. Betul. Ya jelas itu pasti anggaran semua ke kesehatan gitu loh ya. Nah 2 tahun terakhir makanya mungkin efisiensi segala macam kita nggak tahu lah ya. Tapi mungkin ada benarnya juga. Nah di pihak Pak Anies sebagai di luar dari pemerintahan udah pasti ya berisiko sekali dong ya kan. Kita punya alat tempur tapi bekas. Ya, tapi memang semua barang itu ya nggak ada yang baru dong, ya kan pasti semua bekas. Cuman dia limit waktunya aja sih ya. Kalau menurut saya sih asal masih bisa oke ya. Minimal kita punya stok lah. Timbang sama sekali kita paksain ya. Kalau saya ya perbandingannya mungkin agak jauh ya. Mending saya punya barang second yang 10 ya, ketimbang saya punya yang baru cuma 2. Ya, karena orang nggak lihat dari baru enggaknya, tapi dilihat dari jumlah dan kegunaannya Pak. Betul. Ya, benar nggak? Apalagi ini militer kan, mereka kan harus, ngeri juga nih Indonesia punya pesawat apa gitu kan. Nah, mereka kan karena kan dari kita peringkatnya naik Pak, 1 peringkat. Oh iya naik ya. Tahun sekarang sama tahun lalu kita peringkat 14. Ya, di seluruh dunia. Iya. Sekarang naik jadi 13. Alutsista. Yes. Dari militer. Udah bagus ya berarti. Tapi memang konsekuensinya budget kita terakhir itu 140 triliun. Untuk budget alutsista per tahun. Setahun. Iya. Sebelumnya tertinggi itu 2 tahun lalu 153 triliun. Bayangin. Luar biasa. Itu untuk beli alat-alat semuanya, semua untuk operasional segala macam ya, untuk pertahanan ya. Itu kan sesuatu yang besar banget ya, tapi memang saya setuju sih sebenarnya pertahanan ini kan negara apalagi zaman sekarang ya, itu kan kuatnya harus di situ. Kan negara kepulauan Pak. Betul. Terbentang dari Sabang sampai Merauke itu harus diamankan dong. Betul sih, setuju. Saya setuju juga sih. Cuma mungkin pandangannya ya, mungkin kesempatan topik ini jadi
kebetulan yang bicara kan gitu. Orang militer nih. Betul. Banyak sekali ya yang diungkit ya. Seru sih nyerang-nyerang. Ya. Oke, kemudian katanya kasihan ya kalau Pak Ganjar bilang tidak rela prajurit bertempur mati sia-sia, tapi keadaan kesejahteraannya segitu rendah gitu. Ya, kita berdoa ya mungkin selama ini kan nggak ada pertempuran sebenarnya kan. Betul, gitu. Ya, risiko pertempuran sih memang ada, cuma kan nggak kecil ya. Karena kalau kita sudah mulai tempur, bukan kita sih, tapi semua pasti ASEAN pasti kena ya. Kita kan kalau kita bicara zaman pertempuran, ya kita berisiko untuk beli alat-alat yang bekas. Tapi ini kan bukan zaman perang. Nah itu dia. Ya kan? Nggak perlu juga sebenarnya gitu loh. Karena memang kita nggak ada perang. Ya minimal orang merasa kan agak disegani Indonesia nih punya banyak kan gitu. Karena memang ya saya yakin juga bahwa negara harus punya kekuatan karena menurut Pak Prabowo kan masa pakai ya. Betul. Bukan masalah baru atau second ya, tapi masa pakai. Jadi selama ini pun beliau sudah pasti perhitungkan itu. Jadi kalaupun dia beli second itu bukan artinya second bener yang bekas, tapi masa pakainya masih bisa 10 sampai 15 tahun lagi itu katanya. Ya terutama yang kemarin itu yang sempat diprotes pembelian Mirage itu ya, pesawat Mirage. Oke, nah kemudian kinerja nih kemarin juga dibahas ya, kinerja Kemenhan. Menurut Pak Anies ini luar biasa sekali. Nomor nilainya 11 katanya. 11 per dibanding dari 100 ya. Itu serangannya luar biasa sekali, Pak. Harusnya ya kalau sebagai Pak Prabowo harusnya saya bawa humor lagi tuh. Karena jangan dibawa serius, ya kan? Karena emang yang paling jago tuh komentator, Pak. Nah, ya kan? Pemain bola kan yang paling jago tuh komentator, bukan pemainnya. Yang komentatornya ini kan mereka kan sebagai komentator kan, karena memang komen apa yang tapi luar biasa ya. 11 dari 100 itu aduh ampun banget nih. Saya pernah dulu pertama kali kuliah Pak Rocky, nilai ya. Saya harusnya happy. Kalau dulu SMA itu kan kita 1 sampai 10. Ya betul. Ya kan? Kalau di kuliah ternyata beda itu. Lebih kecil ya. 100 kan. Pas saya terima ulangan itu 10 Pak. Wah aman semua kan. Pas saya lihat sebelah saya ada 80. Ya. Aduh baru saya tahu 10 dari 100. Yes. Ya itu ya. Berarti di bawah dong. Ya di bawah ya. Oke. Ya siapapun bisa ngambil nilai lah ya. Mau 10 mau apa ya, so far aman lah. Tapi ya kan? lebih parah lagi Pak Ganjar nih ngomongnya cuma 5 skornya Pak. 5 deh. Pak Anies bilang 11. 11 per 100. Kalau ini 5 per 10. 5 per 10 ya? 10. Oh ya 5 per 10 50% ya, kalau ini kan 11%. Ya kan? Lumayan ya. Gitu. Oke. Ya memang wajar sih ya. Kelihatan sih memang kalau saya lihat ya nggak ada apa-apanya. Kita nggak bisa lihat hasil, ya pertahanan apa gitu, karena kita nggak perang, kecuali kalau kita ada perang ya kan, atau kita ini ya yang dilihat hanya fisik benar orang mungkin ya ngapain beli pesawat ya kan, sementara orang banyak miskin ya, terus disinggung-singgung mengenai hartanya Pak Prabowo juga ya. Waduh ya memang ya beberapa kesempatan lah ya, mungkin kesempatan di situ ya. Tanah katanya tanahnya sekian ribu hektar, nggak ada hubungan ya, nggak ada hubungan itu ya, itu nyerang pribadi aja Pak. Ya pribadi itu juga over ya kalau menurut saya. Nah kemarin juga dibahasnya beberapa kali Pak Prabowo ini setuju ya dengan pendapatnya Pak Ganjar ya beberapa kali, tapi ujung-ujungnya Hajar ya. Ujung-ujungnya Prabowo juga yang diserang oleh kedua paslon ini. Aduh, ada beberapa katanya angka-angkanya nggak update katanya ya. Nah, Pak Ganjar waktu itu kemarin bilang ya udah ungkapkan aja sekarang nih mumpung di forum gitu. Kalau Pak Prabowo kan bilangnya nanti kita ngobrol di kedua lah tempat ya, gitu ya, karena data-data yang alasannya waktunya nggak cukup katanya. Betul. Cuman yang sama di ini aja, janji kesejahteraan TNI Polri itu hampir sama semua ya. Pak Anies bilang kenaikan gaji setiap tahun, ya pembangunan perumahan prajurit TNI ya. Kalau Pak Ganjar itu ya kesejahteraan sama prajurit, termasuk beasiswa yang kuliah untuk anak prajurit dan Bayangkara ya. Beasiswa kuliah ya bagus ya. Pak Prabowo juga mengatakan sama kesejahteraan dan kualitas hidup TNI, Polri dan ASN secara signifikan, hampir semua sama ya. Benar-benar. Ya standar lah ya kalau janji-janji pasti seperti itu ya. Terus dibahas juga ya Laut Cina Selatan ya, sampai ke Laut Cina Selatan juga ya. Itu patroli satelit semua, aduh. Tapi katanya Pak Anies bilang Pak
Pak Ganjar lupa tidak ada kata-kata ASEAN katanya. Padahal itu ASEAN juga kunci juga. Tapi ini 20 tahun lebih, saya pikir nggak hal yang gampang ya untuk Laut Cina Selatan ini ya. Jadi itu sesuatu yang memang sekali emang dari dulu ya. Bisa selesai itu. Oke. Nah, Pak Anies juga bahkan ngelitik ya mungkin ke pemerintahan yang sekarang. Jadi kalau ikut KTT atau ikut meeting itu katanya jangan datang pulang aja gitu katanya. Benar. Itu kritik yang sekarang sih mungkin arahnya. Saya setuju itu, saya setuju. Jadi gitu ya? Pak Anies itu dia ngambilnya itu adalah ya seperti iklan berjalan lah ya. Kalau ada pejabat atau main ke luar negeri itu kan disorot tuh ya. Nah, harusnya dia menunjukkan atau minimal beraktivitas lah yang menunjukkan bahwa kita punya produk, kita punya apa segala macam ya. Nah, kalau Pak Prabowo kan memang dia hilirisasi ya untuk konsen di promosi. Dan kalau Pak Ganjar itu seperti yang dia lakukan di UMKM Jateng ya dia juga promosi, realisme itu saya juga setuju tuh ya. Itu sih setuju. Ya, tapi overall kalau untuk promosi budaya RI saya pikir ya bisa aja sih, cuma masalahnya kan kita harus ciptakan produk, Pak. Nah itu, ya kan, produknya mana gitu kan, harus tahu dulu kan. Nah makanya pemerintah nih harus memang betul-betul kalau pengen mau itu memang dari awal sampai akhir tuh harus terkonek gitu loh. Ya kita mau promosi tapi kita nggak ngembangin yang produknya, ya kan, baik itu pendanaan atau segala macam gitu loh. Nah sekarang kita mau cari dana juga harus ikut kompetisi dulu, juragan itu ya. Nah itu dia. Harusnya kan memang ada budget yang besar ya. Sebenarnya sih ya gitu. UMKM juga harusnya diangkat juga. Sekarang pejabat mana yang nggak pakai baju atau sepatu atau ya kan, yang jam yang luar negeri semua Pak, ya. Ya kan nggak mungkin dia pakai cibaduit kan, bisa lecet kakinya mungkin itu nanti. Ya biasa pakai yang empuk kan. Aduh kacau ya. Betul Pak. Karena pengaruh itu biasa pakai yang enak ya kan, pakai produk lokal ya kita. Sekalian kan mereka keluar negeri itu memperlihatkan. Iya, harusnya kan. Flashing ya. Betul. Nah kemarin juga sempat dibahas Palestina juga ya Pak. Ya, ada Palestina ya. Mereka juga ya rata-rata sih ya positif lah ya kalau Palestina sih, semua rata-rata sama untuk ke Palestina sih. Terus yang terakhir nih saya yang agak seru nih. Pada saat debat selesai, itu kan salam-salaman tuh. Pak Prabowo nggak salam lah dengan Pak Anies itu Pak. Dia malah ke sana sendiri. Yang Pak Ganjar sih memang salaman ya, tapi Pak Prabowo sendiri memisahkan diri, jadi nggak salaman. Pastilah, mungkin baru awal ya langsung. Ya itu kan menyerang pribadi personal ya. Itu soalnya. Memang baru awal sudah memang begitu dan memang ya mungkin beda ya Pak, mungkin Pak Prabowo sudah tahu akan seperti itu dan mungkin dia akan menahan ya. Betul. Terus terang kalau kita digituin juga mungkin kalau nggak itu Pilpres mungkin ya bisa dihajar juga itu ya, gitu loh ya. Ini kan Pilpres dia harus jaga juga kan. Itu mungkin agak dia nahan sebenarnya emosi itu dia sebenarnya dia mic juga mau dipegang mau ngomong dia takut bisa salah lagi gitu loh ya. Kalau kita misalnya belum waktunya udah ditimpa. Kalau kita debat RW lurah ya saya pikir ya mungkin dihajar begitu. Seru tuh pada saat memang pas pertanyaan antar mereka ya. Waktu masih pertanyaan dari panelis itu biasa aja ya untuk gagasan-gagasan aja. Tapi begitu sesi 2 yang pertanyaan antar mereka saling sanggah itu, nah itu udah mulai itu panas. Memang dari awalnya udah mereka nih berdua nih kayak musuh bebuyutan, Pak. Emang ya kena sih kemarin ya, saya lihat berbeda sama Pak Prabowo yang awal ya. Dari perilaku dia ya, dari ini dia itu kelihatan agak kaget juga ya. Betul. Dan memang ya tim belakangnya ini kurang prepare ya, mereka beda kayak waktu yang Wapres kemarin ya, yang itu mereka mungkin lebih, mereka udah nganggap Gibran sudah siapa sih ya, ternyata kan mereka tahu itu masalah. Jadi mungkin karena ini pegangan beliau ya, mungkin yang di belakang takut gitu kan, takut ngasih ini tapi dimarahi udah salah atau gimana kan. Jadi mungkin dilepas saja. Cuma Pak Prabowo lah mungkin kan gitu loh. Dilepas tapi agak salah juga, kurang prepare jadinya. Paslon yang lain sudah lebih punya, prepare. Ya, sudah punya ini juga ya, memang yang melekat mereka ya. Yang berikutnya cawapres Pak atau gimana? Masih capres ya. Cawapres ada lagi nggak tuh?
Mungkin ada sekali lagi mungkin ya. Cawapres ya. Nanti kita lihat update lagi nanti. Oke, kita nih ini yang ketiga ya. Berarti ada masih ada dua lagi ya. Dua lagi capres debat. Oke. Nanti kita update lagi soal itu. Ya. Demikian mungkin ya video kita kali ini bahas debat capres ketiga yang tadi malam sudah disiarkan langsung di TV maupun di live streaming di YouTube. Apapun itu mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita semua Pak Erwan ya. Jadi inilah yang namanya demokrasi Pak. Betul. Ya, jadi kita harus terima mana yang menyerang, mana itu kembali lagi ke pilihan kita sebagai rakyat Indonesia nanti gimana memilihnya di akhir tanggal 14 Februari nanti. Oke. Terima kasih banyak Pak Erwan. Ya, sama-sama. Terima kasih Sobat Bull and Bear sudah menonton channel kami di video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like sama share, komen kalau memang ada yang perlu dikomen, kami tunggu. Terima kasih sudah menonton. Salam Bull and Bear.